Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi desain grafis. Ini adalah pertemuan kita untuk pertemuan pertama kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Rizky Wahyudi yang akan menjadi guru pada mata kuliah desain grafis ini. Mata pelajaran desain grafis. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menundukkan kepala sejenak agar apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kira-kira ketika mendengar kata desain grafis, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Oke, sebelum itu mari kita kupas. Pertama yakni pengertian atau definisi dari desain grafis itu sendiri. Oke, di sini pengertian dari desain grafis adalah proses komunikasi yang menggunakan aspek-aspek visual. Jadi tujuan atau pengertian dari desain grafis sejatinya adalah untuk berkomunikasi. Melalui apa? Melalui aspek-aspek visual. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti foto, gambar, video, ataupun brosur. Brosur, undangan dengan media-media cetak yang lain. Jika teman-teman pernah melihat spanduk, itu adalah produk dari desain grafis, yang mana tujuannya adalah komunikasi kepada para pembacanya. Biasanya spanduk itu ada di warung makan, ada juga spanduk-spanduk untuk mempromosikan jasa dan lain-lain. Tujuannya untuk memberikan informasi. Begitu pula video. Saya yakin kawan-kawan ini adalah kawan-kawan yang sebagian besar menggunakan media sosial. Dan di media sosial itulah kawan-kawan bisa melihat video, berkomunikasi dengan video secara tidak langsung. Oke, next kita akan masuk ke materi desain grafis. Sebelum masuk ke materi desain grafis, saya ingin teman-teman mengamati dua gambar ini. Mungkin saya akan memberi waktu sekitar 10 detik. Oke, cukup 10 detik sudah berlalu. Dari gambar yang saya tampilkan, itu ada dua gambar. Silakan nanti didefinisikan. Kita akan next ke materi berikutnya. Nah, di sini ada unsur desain grafis. Unsur desain grafis di sini terbagi menjadi 9. Titik, garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, dari awal kita membahas tentang titik. Titik adalah objek terkecil dari suatu unsur. Unsur terkecil dari suatu objek, maaf. Titik merupakan unsur terkecil dari suatu objek. Yang mana tanpa ada titik maka biasanya tidak ada garis. Mengapa? Karena garis adalah terbentuk dari sekumpulan titik. Nah, jika titik tadi merupakan unsur terkecil dalam suatu objek, maka garis adalah unsur yang terbentuk dari kumpulan titik. Kemudian ada bidang, ada ilustrasi, tipografi. Semuanya itu berasal dari titik atau piksel. Ketika kita fokus ke ilustrasi misalnya, ketika kita membuat ilustrasi, mungkin dari aplikasi Adobe Illustrator misalnya, Adobe Illustrator, kita nggak mungkin mendapatkan ilustrasi tanpa menggunakan titik. Begitu juga dengan tekstur, begitu juga dengan bidang. Kita tidak akan mendapatkan semua itu tanpa adanya titik. Mengapa? Karena ilustrasi, tekstur, bidang itu merupakan suatu hal yang dibentuk karena garis. Dan garis itu terbentuk dari sekumpulan titik. Kemudian tipografi. Tipografi itu suatu
saya menyebut tipografi itu suatu permainan ya, permainan pengelolaan teks. Jadi bagaimana kita mengimajinasikan teks, menyusun teks secara rapi sehingga terbentuklah unsur desain yang menarik. Karena teks di sini sangat berperan penting. Selain warna ya, warna sangat berperan penting. Tapi teks lebih berperan penting dalam menyampaikan informasi. Selain untuk menyampaikan informasi, dalam visualisasi, tipografi juga sangat diperlukan. Setelah visualisasi tipografi, barulah kita masuk ke bagian warna. Informasi sudah tersampaikan, kemudian warna. Kira-kira apa yang cocok, warna apa yang cocok untuk kita tuangkan dalam desain kita. Nah, pemilihan warna ini juga harus diperhatikan teman-teman. Apabila dalam desain kita menggunakan warna dasar hitam, maka jangan gunakan teks warna merah atau warna biru. Maka teks itu tidak akan terlihat. Sebisa mungkin gunakan teks-teks yang berwarna kontras. Misalnya ketika latar belakang desain kita atau warna dasar desain kita itu hitam, maka gunakanlah teks yang berwarna putih dan berwarna kuning seperti itu. Warna-warna yang memang bertolak belakang dengan warna dasar yang kita. Kemudian ada gelap terang. Gelap terang itu pemilihan pencahayaan. Apabila ada suatu objek, maka itu harus ada ruang yang memang di situ gelap atau bayangan seperti itu. Itu namanya gelap terang. Kemudian tekstur dan juga ruang. Tekstur itu permukaan dan ruang itu terbentuk dari beberapa garis yang nantinya akan menjadikan objek sebagai objek 3 dimensi. Dan di dalam objek 3 dimensi itulah kita bisa mendefinisikan ruang. Oke, ini mungkin terkait unsur-unsur desain grafis. Kemudian ini adalah software desain grafis. Ada 3 software desain grafis dasar yang biasanya digunakan oleh desainer grafis profesional. Yang pertama di sini ada CorelDRAW yang logonya berwarna hijau. Ada gambar balon udara dengan pena, itu CorelDRAW. Di tengah ini ada Photoshop yang logonya berwarna biru PS, dan yang paling ujung ada Adobe Illustrator. AI di sini bukan AI ya, bukan artificial intelligence, tapi Adobe Illustrator. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa itu CorelDRAW? Nah, ketika kita meninjau dari definisi CorelDRAW itu sendiri, CorelDRAW merupakan suatu perangkat lunak pengolah gambar vektor. Nah, di sini sebenarnya CorelDRAW untuk mengolah gambar vektor, teman-teman. Gambar vektor itu apa? Nanti akan kita bahas di akhir. Sedangkan Photoshop itu biasanya digunakan untuk mengolah gambar bitmap, JPEG, kemudian gambar yang sifatnya dia pecah apabila diperbesar. Kemudian ada AI, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator di sini cukup spesial. Mengapa? Karena Adobe Illustrator di sini itu bisa mencakup 2. Bisa untuk mengolah gambar bitmap maupun mengolah gambar vektor. Nah, banyak sekali editor-editor yang mengatakan bahwasanya AI ini adalah gabungan dari CorelDRAW dan Photoshop. Itu sekilas tentang software desain grafis. Tapi semakin ke sini semakin dipermudahkan. Banyak sekali software-software yang bisa digunakan, dipakai oleh rekan-rekan semuanya. Misalnya Canva dan Pretiq dan masih banyak lagi software desain grafis yang bisa kita akses untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi meskipun demikian, kita harus tetap belajar dan dilatih bagaimana menggunakan software-software seperti ini. Karena apa? Karena biasanya apabila kita bergelut di sebuah perusahaan atau instansi, software-software seperti inilah yang dibutuhkan. Tidak lagi memakai Canva. Canva itu banyak sekali desainer grafis yang menyebutkan Canva adalah software yang dipakai oleh desainer pada suatu lembaga atau organisasi. Apabila kita akan menggunakan desain itu untuk tujuan komersil atau untuk tujuan yang lain yang lebih formal, maka desain grafis atau CorelDRAW, Photoshop, dan AI adalah software yang paling recommended atau software yang paling direkomendasikan.
Bukan merendahkan posisi Canva di sini, tapi memang Canva itu dengan kemudahannya banyak sekali yang bisa mengakses, sehingga perusahaan-perusahaan terkadang tidak memakai. Oke, next. Selanjutnya ada pengertian gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ada gambar vektor. Yang dimaksud gambar vektor itu apa? Gambar vektor adalah gambar yang diciptakan dengan menggunakan garis dan titik. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Gambar vektor merupakan gambar yang diciptakan dengan menggunakan garis dan titik. Biasanya formatnya itu PNG, Portable Network Graphics. Itu adalah format dari gambar vektor. Ciri-ciri gambar vektor seperti apa? Gambar vektor adalah gambar yang apabila diperbesar, dia tidak pecah. Karena gambar vektor hanya terdiri dari garis dan titik. Gambar vektor itu tidak mengandung pixel. Salah satu ciri gambar vektor adalah gambar yang apabila diperbesar, dia tidak pecah. Karena gambar itu tidak mengandung pixel. Sedangkan gambar bitmap adalah kebalikan dari gambar vektor. Gambar bitmap merupakan gambar yang memuat sekumpulan piksel. Ciri-cirinya adalah apabila gambar itu diperbesar, maka gambar itu akan pecah. Karena ada piksel di dalamnya. Kalau teman-teman belum tahu piksel itu, coba nanti apabila teman-teman punya gambar atau foto, di zoom saja. Zoom, diperbesar sebesar mungkin. Apabila nanti ada gambar itu mulai blur atau terlihat kotak-kotak di gambar itu namanya piksel. Nah, di situ kita bisa membedakan mana yang namanya gambar vektor, mana yang gambar bitmap. Oke. Kemudian sudah selesai materi kita hari ini. Saya ada sedikit penugasan untuk kawan-kawan. Setelah teman-teman mengamati gambar yang ada tadi, silakan didefinisikan apa yang kalian dapat ketika melihat gambar ini. Dikumpul paling lambat di pertemuan depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti hubungi saya. Saya akhiri. Billahi fi sabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.